Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Batam. Siang ini saya sudah ditemani oleh Ibu Indah Pertiwi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 10 Batam. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Oh, nggak apa-apa Bu. Izinkan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya ikut serta dengan Ibu untuk melakukan observasi tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan di kelas. Oh ya, tidak apa-apa. Saya pun juga senang bisa dapat ilmu juga nanti sayanya. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Bu, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Yang pertama nih Bu, kira-kira terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nantinya kegiatan observasi apa ya Bu ya? Kalau untuk di kelas ya saya kan ngajar bahasa Indonesia. Biasanya sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, saya memang harus mengutarakan tujuan pembelajaran kita itu seperti apa supaya anak-anak ini juga biar bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi untuk materi ini saya mau mengajarkan tentang surat lamaran pekerjaan ya. Nah, kebetulan materi di kelas ini saya ambil itu mereka ini kan mau lulus ya, di kelas 12. Nanti kedepannya mereka bisa memahami bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Itulah tujuannya akan saya sampaikan. Berarti satu tujuan ya Bu ya, untuk memahami cara membuat surat lamaran yang baik dan benar. Jadi untuk mencapai tujuan itu, kira-kira nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai itu terus dilakukan pada saat observasi? Area pengembangan yang akan dikembangkan itu di bagian mananya Bu spesifiknya? Pengetahuan kah, keterampilan kah, yang gitu nih Bu? Oh gitu. Saya sebetulnya memang sudah merancang. Kebanyakan anak-anak di sini ini yang saya temui kesulitan mereka itu ketika mereka ini melakukan praktik. Nanti ini kan ada praktiknya juga. Ya, karena saya mau mereka ini biar lebih percaya diri bagaimana mereka nanti ketika melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, mereka lebih percaya diri dengan persiapan yang sudah memadai. Jadi saya lebih menekankan kepada dua penilaian. Yang pertama itu praktiknya. Nanti mereka itu mempraktikkan bagaimana cara melamar pekerjaan dengan menyertakan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu. Nah, yang kedua saya melihat dari segi penilaian pengetahuannya. Saya harus merinci bagaimana bahasa-bahasa yang mereka cantumkan di surat lamaran pekerjaan itu. Karena ini kan termasuk surat les. Jadi format format bahasa yang ditulis mereka itu juga harus sesuai dengan ejaan. Gitu. Berarti langsung ke praktek ya Bu ya, keterampilannya ya Bu ya, pengembangannya. Baik, berarti dari segi teorinya itu untuk pengetahuannya gitu ya Bu ya. Baik, jadi dari area pengembangan yang ingin Ibu capai ini kan Bu ya, kira-kira Ibu menggunakan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang bagaimana nih Bu? Metode pembelajarannya nanti di dalam kelas nih. Untuk metodenya saya menekankan ke motivasi. Nah, motivasi terus pembelajaran berdiferensial ya pasti itu kan setiap karena kita harus melihat kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Nah, saya juga nanti menekankan tugasnya dari penilaiannya berdiferensiasi itu lah seperti apa tugas anak itu kan nanti berbeda-beda juga setiap kelompok. Baik, berarti sebelumnya Ibu sudah melakukan diagnostik awal nih ya Bu ya untuk pemahaman mereka berarti ya. Oh iya ya, sudah. Jadi saya nanti kan Ibu nanti boleh mau catatan hasil pengamatan sebelum pembelajaran dimulai itu sudah saya. Baik Bu. Nah, baik nih Bu. Selanjutnya nih untuk melakukan pembagian kelompoknya berarti nanti sesuai dengan kemampuan dan pemahaman. Berarti Ibu akan melihat berdiferensiasinya dari kemampuan dan pemahamannya ya Bu ya. Oh ya, berdasarkan itu ya Bu ya. Baik, kalau untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti menggunakan model apa nih Bu?
Saya jelaskan dari awal kan kita ingin melihat praktik anak itu bagus, baik atau tidak, dan bahasa diucapkannya secara lisan itu sudah sopan atau tidak. Jadi ya praktik lah. Oh, berarti ibu langsung menggunakan praktik. Kalau misalnya di dalam ibu berarti seperti praktikum, ibu udah praktik mengajar langsung kerja gitu ya bu ya? Iya, Benar. kayak apa namanya itu, mereka mengaplikasikan teori-teori itu seperti apa. Baik bu. Berarti nanti yang akan digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuannya dan dengan metode praktik begitu ya bu ya. Baik. Kalau begitu kira-kira nih bu, hari ibu akan mengajar di kelas itu hari apa ya bu ya? Hari Selasa yang sesuai jadwal. Oh, Selasa ya bu ya, minggu depan ya. Oh iya. Berarti kalau tidak keberatan, saya akan ikut dengan ibu kembali untuk melakukan kegiatan observasi ya bu Oh ya. iya, boleh. Baik, terima kasih Bu sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk kita hari Selasa yang akan datang. Terima kasih banyak Bu. Iya, termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, hari ini masuk kelas ya Bu Indah? Iya Bu, izinkan saya untuk ikut serta dalam kegiatan observasi untuk melihat pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Penting. Kalau kita sudah sehat, hati dan jiwa kita tenang, pembelajaran yang saya berikan pun nanti kita bisa menyerap dengan baik. Nah, itu. Sebelum kita masuk ke materi, ya. Apa ini? Ibu. Oke. Ayah, iya. Ananda sadar. Ananda, Asri Rahmawat hadir Bu. Untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas tentang surat apa? Lamaran pekerjaan. Nah, kalau ngomong itu harus yang kalau kalian buat cuma surat lamaran saja, nanti orang berpikirnya ini siapa yang melamar. Sebelum kita masuk materi, coba seperti ini dulu. Kita sedikit dulu. Biar semuanya. Ya. Semua sehat? Bisa berdiri? Bisa. Instruksinya seperti ini. Ketika saya mengatakan tembak, kalian jawab dengan ketika saya mengatakan bom, ekspresi kalian ya. Ketika saya mengatakan dor, kalian menjawab tak terima. Apa? Ini saya mulai. Kalau salah gimana? Aku salah. Kalau salah dia sendiri aja, Bu. Oh, dia sendiri. Apa? Jangan. Jangan makanya. Jangan. Ya, makanya konsentrasi. Ya, konsentrasi. Siap? Mau dicoba juga atau gimana? Ya. Bom.
pekerjaan dengan syarat harus menggunakan surat lamaran pekerjaan. Belum pernah ya. Coba angkat tangan. Siapa yang di sini selain sebagai siswa bekerja juga di luar pulang sekolah? Firman. Yang lain ada? Firman boleh bercerita bekerja di mana? Gitu ya. Bagus ya. Selain dia bisa belajar, berarti harus pandai membagi waktu untuk bekerja ya. Manfaatnya apa? Bisa untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak minta lagi biaya ke orang tua. Begitu ya Firman? Nah, bagus. Ya. Kalau bisa membagi waktu, tidak mengganggu pekerjaan utamanya sebagai pekerja, ya silakan saja. Ya, tidak masalah. Dan itu juga tidak bosan. Firman, kalau tidak dapat pekerjaan dulu, membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak? Membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak? Tidak. Jadi langsung masuk ya? Oh, berarti dari lisannya saja, wawancara saja. Oh, nah, kalau si Firman dia tidak menyatakan surat lamaran pekerjaan. Atau, nah, saya minta pendapat lain. Ada yang tahu surat lamaran pekerjaan itu isinya apa saja? Biodata diri. Ya, bagus. Oh, adanya biodata di situ. Terus apa lagi isinya? Tujuan kita melamar pekerjaan, posisinya sebagai apa gitu kan? Nah, ada lagi yang tahu? Ada apa lagi? Isinya. Kalau kalian pernah membuat surat lamaran, surat resmi waktu di kelas sebelumnya, apa saja isi surat resmi? Apa isinya? Surat lamaran pekerjaan salah satu contoh dari surat resmi. Nah itu. Nah jadi isinya sama dengan surat resmi yang lain. Adanya di situ identitas diri, katanya itu kan kita. Nah adanya tadi tujuan kita itu masuk isi surat. Adanya pendaftar surat di situ. Adanya tempat dan tanggal. Ya. Nah ya adanya nama surat katanya. Terus adanya nama perusahaan. Nama perusahaan itu nama surat undangan. Perusahaan yang dituju. Nah terus kalau sudah ada pembuka berarti ada penutupnya. Diakhiri dengan tanda tangan dan nama bagus. Memang seperti itu. Paham? Saya kan sudah menginstruksikan sebelumnya kan. Kalian membaca materi dari surat lamaran pekerjaan. Sudah dibaca? Bagus. Ya, kalau sudah dibaca, ada yang tidak paham tak dengan materi yang dibaca itu? Dibaca paham? Kalau paham, saya ini ada LKPD-nya. Nanti kalian akan saya bagi per kelompok sesuai dengan kelompoknya yang paham, yang kurang paham, yang belum paham sama sekali. Nanti saya membaginya bukan berarti saya memisah-misahkan oh ini yang paham, berarti yang tidak ya. Nah kita belajar ya yang kurang paham itu nanti bisa paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, nah kita bagi kelompoknya. Kelompok 1 si Rizky, Desmita, Dino, Fani, yang tadi si Kristen, Najib, itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Rusli. Nah, ya kelompok 2 ya. Nah, ini sama-sama kan? Oh ya udah. Itu ya. Terus kelompok 3 sama Aisyah ya. Kelompok 3 Aisyah dengan ya. Nah, sesuai dengan materi kita, ini saya punya LKPJ-nya. Nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan. Di
sini ada uraian materi, terus langkah-langkah kerjanya seperti apa, terus nanti kerjanya apa, di sini sudah ada bentuk tugasnya ya. Nanti tugas di bawah tugas ini juga ada 5 soal yang berhubungan dengan materi kita. Nah, kalian mengerjakannya per kelompok. Yang namanya kelompok itu pasti kerjanya, iya, kerjasamanya harus kompak. Bukan hanya satu orang yang bekerja, yang lainnya cuma numpang nama tidak boleh, gitu ya? Paham? Paham, Bu. Nah, ini akan saya bagikan. Silakan dipelajari dulu rangkaian materinya. Petunjuknya jangan lupa dibaca ya. Baik, Bu. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Nah, silakan diskusikan. Kenapa ada yang tidak paham? Tentang orang ini petunjuknya itu. Kalian nggak baca materinya? Ini kalian membuat contoh surat lamaran pekerjaan yang lengkap ya, unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tahu kan? Nah, di sini juga sudah ada. Bisa? Coba dulu. Ya, kenapa ini? Oh, kalau kelompok ini berarti kalian hanya membuat dalam surat lamaran pekerjaan ini baca ya dalam surat ini, yang mana masuk unsur-unsurnya, unsur-unsur suratnya. Nah, itu. Nah, kenapa tidak sama dengan kelompok yang itu? Kan saya tadi bagi kelompok berdasarkan 3 ya. Nah, kayak kelompok yang paham sekali, ada yang kurang paham, ada yang tidak paham sama sekali. Nanti yang kalau tidak paham, silahkan ditanyakan. Nah, jadi nanti kalian ini hanya mencari unsur-unsurnya yang mana, unsur surat lamaran pekerjaan. Bisa dipahami? Bisa. Ayo, kenapa? Ada yang tidak paham ya? Oh, tugasnya berbeda, ya memang berbeda. Tugasnya berbeda ya. Nah, kelompok sebelah, ya berbeda dengan ini. Kalian nanti membuat surat lamaran pekerjaan yang posisinya itu, yang kalian lamar itu sebagai manajer perusahaan. Ya kan kalian sendiri. Ya kan siapa tahu nanti kalian berubah jadi manajer ya. Nah, karena kita punya keterampilan untuk membuat surat lamaran. Tidak semua orang bisa membuat surat lamaran pekerjaan itu yang baik masing-masing. Saya diskusikan bahasanya seperti apa, kalimat yang dipakai itu bagaimana. Paham? Mana yang benar? Untuk posisi apa? Kurang-kurangnya harus apa tambah? S2.
Janggal nggak bahasanya dulu nggak? Nah iya, SPD itu tuh benar. SPD itu pendidikan. Iya. Sudah siap semua? Sudah. Nah, ada yang tidak paham Pak? Setelah tadi dipaparkan masing-masing kelompok, nah kemudian ada juga tadi yang bertanya, kemudian sudah dijawab. Sebagai langkah selanjutnya dalam materi ini, kebetulan sudah mau istirahat juga. Nah, sebelumnya saya ingin melihat dulu, masih semangat atau tidak kelompoknya? Kita isi lagi ya. Ya, Bu. SPG-nya kalian tetap berkelompok karena ini SPG-nya berkelompok. Nanti masing-masing kelompok berdiri. Yang kalian sebutkan itu Pancasila tahu? Isinya ada berapa? 5. Hafal? Hafal. Ya, kalau sudah hafal, secara bergiliran dalam kelompoknya menyebutkan mulai dari kata Pancasila. Hanya satu kata. Nah, karena kita belajar bahasa Indonesia, ya kita belajar dengan kalimatnya SPG. SPG dengan kalimat. Pancasila, kata tahu kan? Pancasila berapa kata? 1. Ketuhanan 1. Yang 2. Maha 3. Esa. Begitu itu kan satu-satu kata semua kan. Nah, sampai selesai semuanya. Itu gunanya apa? Melatih konsentrasi dan kerjasama kelompok. Paham? Jadi mulai dari kata apa? Cuma satu kata ya. Nah, habis itu nanti bergiliran ke kelompok. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nah, silakan. Berdiri. Berdiri. Dimulai dari siapa? Dimulai dari siapa? Nah, silakan dimulai. Yang lain kemarin enggak? Coba dilakukan. Ayo semuanya berorang. Satu, doakan yang lain. Satu kata. Saya katakan dulu. Kita yang konsentrasi. Satu kata. Ya, yang lain juga silakan. Ya, terhadap. Beratnya Pancasila. Esa. Dua. Kemanusiaan. Iya. Satuan. Persatuan Indonesia kan? Iya. Oh, persatuan. Oh iya, kira saya yang salah. Ini Kebijaksanaan. Keadilan. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana kelompok Cibayu yang bisa konsentrasi? Nah, begitu. Nah, untuk penutupnya kita akan praktik bagaimana membuat melakukan pekerjaan. Terus nanti kita praktik cara melakukan pekerjaan yang baik kemudian itu seperti apa. Ya. Nah, kalau untuk pertanyaan berikutnya silakan tanyakan ke saya kapan mulai. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara melamar pekerjaan di perusahaan. Saya Rini Wulandari sebagai HRD. Saya Desvita Zipa sebagai resepsionis. Saya Dewan Alexander sebagai security di perusahaan. Sebagai pelanggan. Selamat pagi, saya bantu Pak. Saya ingin melamar pekerjaan Pak. Baiklah Pak, mari saya antar ke ruang resepsionisnya. Ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin melamar kerja. Boleh saya lihat berkasnya? Baiklah, nanti saya antar ke ruang HRD. Ini ruang HRD. Jadi saya akan menanyakan tentang, coba ceritakan tentang diri Anda. Nama saya Lulu. Saya lahir di Batam, tanggal 4 Januari 2015. Kalau boleh tahu Anda dapat info pekerjaan di perusahaan ini dari mana? Teman saya, kebetulan teman saya sudah Apa Anda sudah pernah bekerja? ini tahun baru. Baru pertama kali. Apa kelebihan Anda di sini? Lahir tanggung jawab dan Kalau kelemahan Anda? kekurangan saya dalam kerja, saya beradaptasi dengan bahasa Inggris. Dalam berbahasa Inggris. Apa alasan perusahaan ini untuk menerima Anda bekerja di sini? Karena teman-teman saya coba Berapa gaji yang Anda harapkan? gaji yang saya harapkan sesuai dengan perusahaan ini. Oh, sesuai ketentuan perusahaan. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan di perusahaan ini? Saya akan membuat perusahaan ini lebih maju. Terima kasih. Baiklah, nanti saya akan ceritakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan itu saya Ananda Sabran Siddiq sebagai HRD. Saya Restu sebagai security. Saya Buka sebagai pelamar pekerjaan. Saya Rani sebagai pelamar pekerjaan. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana cara melamar kerja di suatu perusahaan. Permisi Pak, selamat pagi. Saya Pak, ini ada pekerjaan kosong. Ya Pak. Coba ceritakan tentang diri Anda. Kenalkan Pak, saya nama SMA Sebelumnya. Saya ini proses saya juga dari S1. Saya ingin melatih teman. Saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan. Apa alasan perusahaan untuk menerima Anda bekerja? Karena berbagai harapan yang harus mampu membantu mengembangkan perusahaan ini agar maju ke depan. Apakah Anda sudah pernah bekerja? Misalnya belum pernah. Apa kelebihan Anda dan apa kelebihan Anda di bidang itu? Saya mampu menentukan pendidikan dengan dan untuk kelemahan saya belum tahu dan kita akan mengetahui. Dan apa kelemahan Anda di bidang itu? Kelemahan kita ini saya belum tahu Pak. Nanti saya pastikan ketika saya memiliki kelemahan
teman itu akan saya bertakwa seperti itu. Itu berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk gaji saya tidak menentukan Pak, saya harapkan sesuai pekerjaan saya lakukan. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Untuk rencana 5 tahun ke depan, saya akan bekerja lebih baik, lebih bagus, lebih cepat untuk mengembangkan perusahaan ini sebelum dari sebelumnya. Oke, baik Bapak, atas nama Bapak Ihsan ya. Hasilnya akan saya diberitahukan melalui website. Baik, ada saya angkat ke resepsi. Coba ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan, nama saya Budi, saya ketua dari saya lulusan terbaik di Asepa. Saya kuliah dari Jal Langgam. Anda dapat info lowongan pekerjaan di perusahaan ini dari mana? Saya mendapatnya dari internet. Kemudian apakah Anda sudah pernah bekerja? Saya sudah pernah mencoba untuk mencari pengalaman, Pak. Seperti apa? Pak? Silakan, Pak. Dan di jurusan IT. Kemudian apa kelebihan Anda di bidang itu? Saya sangat mahir untuk menggunakan komputer. Sangat baik. Sangat mahir. Kemudian apa kelemahan Anda di bidang itu? Saya gampang lelah, Pak. Gampang lelah. Apa alasan perusahaan untuk menerima Anda bekerja di sini? Saya bisa membantu perusahaan untuk maju, Pak. Memang maju. Bapak yakin? Berapa gaji yang Anda harapkan bisa bekerja di sini? Untuk gaji, saya mengharapkan 10 juta ke atas. 10 juta ke atas. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan setelah diterima di perusahaan? Untuk memajukan perusahaan Bapak supaya semakin bernama. Baik, atas nama Bapak Rijira, nah, kami akan memberitahukan hasil wawancara ini melalui Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan tanyakan ke saya kapan boleh. Sudah? Nah, saya akhiri materi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih Bu Indah setelah mengizinkan saya untuk mengambil waktunya melakukan observasi. Jika tidak keberatan, setelah ini saya ingin melakukan pasca observasi nanti bersama pengajar politik. Oh gitu, lanjutannya ada lagi. Ya. Oh, nah, kami pun nggak keberatan. Terima kasih. Sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Batam, Kota Batam. Dan hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Indah Pertiwi,
Selamat pagi, Bu. Saya Ibu. Yang kemarin sudah selesai saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan hari ini pun saya ditemani oleh Bapak Abdul Khalik Amrullah. Bapak Abdul ini adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Alhamdulillah sehat hari ini, Pak ya. Sehat. Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Indah terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan kemarin di kelas, Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas ketika sedang berlangsung? Oh, yang kemarin itu Ya, ya, kalau namanya kita kan belajar ya, perkembangan dunia pendidikan itu ya saya sih sebetulnya mau mengikuti, karena saya pun belum pernah ikut guru penggerak ini kan, saya memang tertarik sih untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pembelajarannya kalau di kelas, karena ya kita sama-sama guru udah tahunan, bahkan ada puluhan tahun yang ngajar. Untuk ngajar di dalam itu ya seperti biasa saja sih, tegang kali sih enggak gitu kan ya, mungkin karena ini ditambahin fikih masuk dengan kegiatan guru penggeraknya ini ya, mudah-mudahan bisa inilah cara saya mengajar pun di dalam kelas bisa lebih baik lagi. Jadi saya perasaannya ya iya, tenang dan bisa, saya maunya menggali ilmu lebih dalam lagi dari kegiatan guru penggerak ini. Saya pun biasa ya, Bu ya. saya pun sangat senang gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu ya, Bu ya. Berarti karena sudah biasa juga ya, Bu ya, untuk ini. Bisa diceritakan kembali nih, Bu, waktu kemarin kegiatan observasi, area pengembangan yang Ibu kembangkan di dalam kelas itu apa saja? Kemudian langkah-langkah dan tahapan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu dimulai dari apa? Untuk kegiatan awal sebelum kita masuk itu, dari awal semester kita kan sudah sudah dibiasakan untuk berangkat. Kalau untuk berangkat itu sudah kan panduan kita. Kemudian kalau untuk pengembangannya saya lebih menekankan ke pengetahuan anak. Nah, dalam yang kemarin Ibu masuk itu kan saya ada dua yang saya ini kan saya nilai untuk pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya ya Ibu mungkin bisa lihat di video itu lagi kan. Saya di situ memaparkan, menjelaskan dulu bagaimana dalam surat lamaran itu kita kan harus tahu dulu ini konsepnya seperti apa. Ya, bahasa yang kita gunakan itu kan berbeda dengan surat biasa kan, karena itu sifatnya resmi. Nah, untuk keterampilannya saya di situ menugaskan setiap kelompok itu mereka praktik bagaimana anak itu bisa melakukan wawancara untuk menjadi seorang pencari kerja di sebuah perusahaan. Jadi untuk area pengembangannya itu yang kita kembangkan itu berarti pengetahuan dan keterampilan ya, melalui praktik. Jadi Bu, menurut Ibu nih sejauh proses pembelajaran itu dan yang mengembangkan dengan area pengembangan itu, apakah yang sudah Ibu lakukan itu menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Kalau ya berhasil itu kalau dari segi kuantitinya ya, saya sebetulnya tidak berani mengambilnya 100% berhasil itu tidak berani ya, karena ya terus kita ada kekurangan. Nah, secara umumnya udah bagus, sudah berhasil yang saya sampaikan, karena anak-anak pun sudah banyak yang paham. Nah, kita tengoknya dari segi ketika anak itu mengerjakan tugas yang saya sampaikan, sebagian besar mereka itu sudah paham gitu ya. Nah, nilai hasil tugasnya itu kan juga sudah sesuai dengan yang saya instruksikan. Udah dengan keterampilan kemarin kan, semua kelompok itu sudah bisa tampil walaupun dengan ada mungkin satu atau dua kelompok yang masih tidak semangat
praktik, malu-malu atau bagaimana saling saling apa namanya itu saling mereka mengharapkan kawannya ya, untuk tampil, ya, untuk maju, untuk ke depan. Sementara mereka hanya ya numpang nama lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari prosesnya sebenarnya sudah berjalan sesuai rencana gitu ya. Cuman ada kekurangannya. Nah menurut Ibu ini kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran untuk mengatasi yang kekurangan-kekurangan ini? Ya kendalanya karena ya anak-anak di sini kebanyakan mereka itu kalau untuk tugas kelompok dikasih tugas kelompok mereka itu saling mengharapkan gitu. Jadi oh, ini aja lah kita kasih ini satu kelompok 4 orang kamu aja yang mengerjakan gitu. Sementara yang ini cuma pengnama gitu loh Bu. Nah kendala yang seperti itu bagaimana kita menghadapinya? Biasanya saya menuju ke mereka gitu. Kamu kenapa kok cuma duduk diam? Saya tanya dulu, kamu kenapa kok cuma duduk diam? Saya tidak paham di mana. Nah, di situ. Kalau mereka sudah menyampaikan apa untuk ini, karena anak-anak di sini ada juga yang tidak berani mengungkapkan secara di depan umum itu secara langsung gitu. Jadi kita harus menuju anaknya gitu. Kita tanya seperti itu, mereka baru bisa jawab. Bu, saya nggak paham, Bu. Ini tugasnya bagaimana, Bu? Nah, gitu. Nah, nanti saya sampaikan kembali gitu. Nah, gitu. Nah, saya tanya lagi, udah paham belum? Sudah. Nah, kalau belum paham juga, ini kan ada kawan yang sudah paham, nah kamu bisa nanya langsung. Nah, kenapa saya suruh kawannya yang menyampaikan materi selebihnya? Karena biasanya anak dengan sesama kawan mereka itu lebih cepat nangkap. Gitu aja. Berarti dengan melakukan pendekatan personal gitu ya. Iya. Baik Bu, jadi misalnya untuk perbaikan nih Bu, kan tadi kan dilakukan pendekatan personal. Kalau nanti dilakukan proses pembelajaran berikutnya nih Bu, supaya kendala yang seperti ini tidak ada lagi gitu Bu, apa rencana Ibu untuk proses perbaikan ke depan? Biasanya sering juga sih saya menemukan kalau sudah tugas kelompok itu pasti ada juga satu atau dua kelompok yang diam-diam gitu kan. Saya merasa mungkin model ini tidak cocok tidak cocok untuk mereka yang kelompok yang tidak mau bergerak ini loh Pak. Nah gitu. Cuma saya tetap prioritaskan yang sudah, karena sebagian besar kan sudah itu Bu, sudah paham itu, sudah mengerjakan sesuai misalnya. Nah jadi saya alihkan lagi gitu loh Bu. Modelnya iya tetap kelompok itu. Jadi model yang sebagian besar ini saya ubah lagi untuk anak-anak yang belum paham ini. Jadi ya mungkin ya kita itu belajar itu kan sesuai dengan keadaan gitu kan. Bisa saja dari IRPP kita menggunakan model ini, nyatanya di lapangan kita tidak cocok. Jadi ya ubah secara tiba-tiba gitu. Sering saya melakukan seperti itu. Intinya anak-anak ini bisa paham apa yang saya instruksikan, bisa paham dengan materi. Nah, terus mereka buat sukses ke depannya menerapkan materi kita ini di kehidupan nyatanya. Kita merubah model pembelajarannya dengan secara kondisional gitu ya Bu, yang tidak situasi dan kondisi baik. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya seperti itu nih Bu, rencana kedepannya kapan nih Bu akan diterapkan? Oh, iya. Mudah-mudahan lah gitu, karena ya dengan adanya ini kan masuk guru penggerak ini saya juga lebih banyak untuk dapat informasi, dapat ilmu gitu kan. Jadi untuk kedepannya secepatnya saya akan menerapkan apa yang kita inginkan supaya anak-anak ini bisa maju dan sukses. Terima kasih ya Ibu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan dapat terrealisasi. Ya, amin. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Abu sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya proses percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan. Kepada Bapak Abu kami persilakan. Terima kasih Bu Uki atas kesempatan saya dari proses pasca observasi ini. Saya lihat Ibu sudah
coaching dengan baik ya. Itu juga sudah berjalan dengan baik ya. Untuk yang pernah sama observasi, boleh saya minta bukti videonya dulu ya. Saya lihat dulu ya yang pernah sama observasi. Ini yang untuk ini backsoundnya bisa diundang dulu. Ada nanti dia jelas. Saya mau mereka ini yang lebih percaya diri bagaimana mereka ini ketika melamar pekerjaan di sebuah perusahaan mereka lebih percaya diri. Ibu pakai apa waktu bahasa Indonesia? Oh, bahasa Indonesia. Di sini soalnya melamar pekerjaan. Iya, materinya ini surat lamaran pekerjaan. Oke, setelah saya lihat dari sama observasi sudah sesuai dengan apa namanya itu kaidah yang sudah diajarkan oleh Vicky ya. Ini sudah bagus dari diskusi dimaksud tujuan presentasi itu untuk membangun mental anak itu menjadi tampil di depan dan bisa berkomunikasi. Yang pengertian itu bagusnya seperti itu, tidak belajarnya lama untuk menjelaskan saja. Oke, dari saya ini secara umum sudah bagus ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Vicky. Mungkin itu saja dari saya. Saya ini Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul atas umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik dengan urutannya yaitu adanya kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Abdul dan juga kepada Ibu Indah Pertiwi yang telah menemani saya berbagi pengalaman mengajarnya dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.